Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan semangat belajar ya. Nah, di video ini kita akan belajar muatan IPS, kompetensi dasar 3.1 untuk tema 5, subtema 3. Materi yang kita pelajari di video ini adalah potensi sebagai negara maritim dan negara agraris. Yuk kita pelajari dengan baik di video ini ya. Semangat belajar! Yuk kita ingat kembali kondisi geografis negara Indonesia. Secara geografis, Indonesia diapit oleh dua samudra, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia, serta diapit oleh dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Letak yang strategis ini memberi pengaruh sosial budaya bagi kehidupan masyarakat di Indonesia. Selain itu, kondisi geografis Indonesia adalah negara kepulauan yang dihubungkan oleh perairan laut. Letak geografis Indonesia yang berupa posisi silang di antara dua samudra dan dua benua ini membawa dampak tertentu bagi kehidupan sosial bangsa Indonesia. Indonesia menjadi bangsa yang terbuka untuk berinteraksi dan bekerja sama dengan bangsa yang lainnya. Contohnya dengan adanya organisasi ASEAN. Nah, bangsa Indonesia menyadari pentingnya bekerja sama, saling membantu, dan peduli terhadap kehidupan masyarakat negara sekitarnya. Letak geografis Indonesia juga memberi dampak bagi kehidupan budaya masyarakat Indonesia. Banyaknya pulau di Indonesia mendorong lahirnya keragaman suku, bahasa daerah, dan kebudayaan daerah. Kebudayaan daerah sendiri artinya adalah budaya yang tumbuh dan berkembang di daerah masing-masing dan memiliki ciri khas daerah tersebut. Contoh bentuk budaya daerah misalnya adalah rumah adat, pakaian tradisional, lagu daerah, upacara adat, dan sebagainya. Kebudayaan daerah tersebut akan menjadi akar kebudayaan nasional. Kebudayaan daerah satu dengan yang lainnya dari Sabang sampai Merauke akan bergabung bersama-sama membentuk kebudayaan nasional. Selain sebagai negara kepulauan, Indonesia juga merupakan negara maritim. Negara maritim adalah negara yang memiliki wilayah laut yang luas, beserta sumber daya alam atau SDA yang terkandung di dalamnya. Nah, kondisi wilayah perairan laut yang sangat luas ini mendatangkan potensi-potensi yang dapat dimanfaatkan oleh bangsa Indonesia. Potensi sebagai negara maritim. Yang pertama, menghasilkan sumber daya alam hayati dari laut, misalnya udang, rumput laut, mutiara, ikan, dan lain-lain untuk mencukupi kebutuhan dalam negeri dan kebutuhan ekspor. Yang kedua, Indonesia menyimpan 70% potensi minyak bumi. Dan potensi wisata bahari seperti diving, karena banyaknya terumbu karang yang indah di dalam wilayah perairan laut Indonesia. Indonesia juga termasuk negara agraris. Negara agraris adalah negara yang mayoritas penduduknya bekerja di bidang pertanian. Berikut ini potensi yang dimiliki Indonesia sebagai negara agraris. Yang pertama, Indonesia memiliki hasil sumber daya alam pertanian yang lebih beragam daripada negara lainnya. Misalnya kopi, kacang-kacangan, rosin, lada, kakao, vanili, jagung, dan sebagainya. Yang kedua, hasil sektor agraris tersebut dapat diekspor ke negara lain sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran bangsa. Selain sebagai negara maritim dan negara agraris, Indonesia juga termasuk negara kepulauan. Negara kepulauan adalah negara yang terdiri dari kumpulan banyak pulau yang saling berdekatan. Berikut ini potensi yang dimiliki Indonesia sebagai negara kepulauan. Yang pertama, berkembangnya berbagai moda transportasi, baik jalur darat, air, dan laut untuk mengangkut barang dan manusia. Kemudian yang kedua, terbukanya banyak lapangan pekerjaan di bidang transportasi. Selanjutnya,
perbedaan karakteristik tiap pulau akan memunculkan keragaman budaya daerah yang akan menjadi akar kebudayaan nasional Indonesia. Indonesia sebagai negara Nusantara. Nusantara berarti negara yang mencakup kepulauan dan perairan yang mengelilinginya, beserta udara di atasnya. Wilayah Indonesia merupakan perpaduan dari daratan, lautan, dan udara, serta kekayaan alam yang tersimpan di dalamnya. Nah, Deklarasi Juanda 13 Desember 1947 menegaskan bahwa wilayah Indonesia mencakup seluruh kepulauan, perairan, dan udara di atasnya, yang merupakan satu kesatuan dan merupakan negara Nusantara. Nah, pemahaman tentang keberadaan Nusantara beserta segala isinya ini dianggap penting untuk menjaga kesatuan bangsa. Oleh karenanya, dibutuhkan wawasan Nusantara. Lalu, apa sih yang dimaksud dengan wawasan Nusantara? Wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya, dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa, serta kesatuan wilayah, dalam menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam mencapai tujuan nasional. Berikut ini manfaat yang kita dapatkan dari wawasan Nusantara. Yang pertama, dapat mempererat persatuan dan kesatuan bangsa. Yang kedua, menumbuhkan rasa senasib dan sepenanggungan kepada seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya, dapat memperkuat jiwa patriotisme dan cinta tanah air. Nah, wawasan Nusantara dilaksanakan dan diterapkan dengan cara mengutamakan kesatuan wilayah dan menghargai keragaman untuk mencapai tujuan nasional. Oke, kita sudah selesai belajar. Terima kasih sudah menyimak video ini dengan baik. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.